Ya, oke. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan kepada penawaran, ya. Nah, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Nah, hukum penawaran yaitu semakin tinggi tingkat harga suatu barang, ya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi berlaku hukum ceteris paribus. Nah, yang dimaksud dengan hukum ceteris paribus yaitu kondisi yang lain dalam kondisi tetap. Ya. Nah, jadi minggu lalu kita kan bahas tentang hukum permintaan. Kalau permintaan harganya naik, maka barang yang diminta akan turun. Nah, tapi kalau hukum penawaran ini kebalikan. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Oke, sampai situ dulu. Teman-teman ngerti nggak untuk konsep penawaran? Terus bedanya apa dengan permintaan gitu? Ngerti nggak? Oke, ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh seperti ini ya. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan pada periode waktu tertentu pada berbagai macam tingkat harga. Contoh, pada tingkat harga normal dalam skala permintaan harganya 40.000 per kuintal. Diperkirakan jagung akan dijual di pasar induk sebanyak 300 ton. Nah, bila harga jagung naik menjadi 50.000 per kuintal, para penjual mampu menyediakan jagungnya 400 ton. Nah, bila harga mencapai 60.000 kuintal, penjual mampu menyediakan jagung 500 ton. Nah, terus kebalikan, kalau harganya turun, maka penjual akan menarik jumlah jagung dari pasaran sehingga tinggal 200 ton. Nah, kalau turun lagi, akan menyediakan jagung sebanyak 100 ton. Nah, jadi nih dari kalimat ini kalau dimasukkan dalam tabel bentuknya seperti ini. Ini harga 60.000, 50.000, 40.000, 30.000, 20.000. Nah, ini ketika harga 60.000 permintaannya 500 ton. Ketika harganya 50.000 permintaan 400. Ketika harganya 40.000 permintaan 300 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi artinya ketika harga turun permintaan turun, ketika harga naik permintaan ikut naik gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Oke. Jika skala penawaran tersebut digambar dalam sebuah grafik, maka nampaknya seperti ini. Betul, jadi harga naik, jumlahnya tawarkan naik. Tuh ya, kalau harga turun ya barangnya juga jumlahnya akan lebih sedikit. Gitu. Nah, ini digambarkan kurvanya adalah seperti ini. Jadi cenderung ikutan naik, jadi jumlah barang naik, harganya naik. Gitu ya, harga naik, jumlah barang naik. Ini jadi dibilang kurva penawaran atau supply. S ini lambang dari supply. Nah, di sini sumbu tegak yang tegak ini adalah garis P atau price.
Sedangkan sumbu datar ini adalah garis Q. Q atau quantity. Nah, garis SS ini adalah menunjukkan kurva penawaran. Oke, sampai situ teman-teman paham? Oke ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, terus apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? 1. Kemajuan teknologi. 2. Biaya produksi. 3. Ketersediaan sumber produksi. Dan juga yang terakhir, harapan atau ekspektasi produsen. Kemajuan teknologi misalnya gitu ya, akan ada misalnya mesin baru, membuat produksinya itu bisa lebih cepat atau juga bisa lebih bagus, lebih presisi gitu ya. Nah, kalau biaya produksi bisa mempengaruhi penawaran. Kalau misalnya biaya produksinya yang dikeluarkan adalah rendah, maka jumlah barang yang dihasilkan bisa banyak dan sebaliknya. Terus juga berkaitan dengan ketersediaan sumber produksi. Kalau sumber produksinya itu akan terbatas gitu. Kalau terbatas sumber produksinya, maka perusahaan akan mengurangi jumlah barang dan kebalikan. Nah, terus yang terakhir, harapan produsen. Kalau produsennya punya harapan ingin memiliki keuntungan lebih besar, maka dia akan memberikan atau memproduksi lebih banyak. Nah, gitu. Nah, kita lihat sekarang ini fungsi penawaran. Nah, jadi mirip dengan permintaan, ini adalah berkaitan antara hubungan harga dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, fungsi penawaran adalah seperti ini. QS. QS ini artinya jumlah barang yang ditawarkan. Sama dengan fungsi dari P. Fungsi dari P ini adalah fungsi dari harga. Nah, jadi kalau misalnya jumlah barang yang ditawarkan adalah QS, merupakan fungsi dari harga P. Nah, di sini artinya jumlah barang yang ditawarkan ini bergantung kepada harga. Jika harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan bertambah dan kebalikannya. Nah, terus teman-teman lihat di sini. Kalau dirumuskan dalam persamaan linier, maka fungsi penawaran dapat dinotasikan sebagai berikut. QS sama dengan minus A ditambah B kali P. A di sini adalah konstanta dan B di sini adalah koefisien. Nah, koefisien tandanya di sini positif. Artinya menunjukkan hubungan positif antara harga dengan jumlah penawaran pada fungsi penawaran. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Ada mau ditanyakan nggak? Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ya. Oke, suara saya kedengar masih? Oke. Nah, sekarang ini bagaimana cara membuat atau menggambarkan kurva penawaran? Oh. Halo, halo, suara saya terdengar? Oke, ya. Nah, di sini
Coba kita lihat ini cara menyelesaikan dan menggambarkan kurva penawaran. Nah, ini tabelnya. QS 16 pada saat harga 10. Lalu ketika harganya turun, maka jumlahnya juga ikut turun. Nah, dari tabel di atas, tentukan persamaan fungsi penawaran dan diminta untuk menggambarkan grafiknya. Nah, dari kasus tersebut, maka kita bisa menggunakan rumus persamaan sebagai berikut. Y sama dengan minus Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Atau P dikurangi P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, oke, kita masukkan datanya. P1-nya 10, P2-nya 5, Q1-nya 16, Q2-nya 6. Oke, sekarang kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumusnya. P dikurangi 10, 10 ini dari P1 ya, dibagi P2, ini 5 dikurangi 10. Oke, 10 ini dari P1, 5 ini P2. Demikian juga untuk Q min 16. 16 ini dari Q1. Dibagi, ini Q2-nya harusnya ini 6 ya, 6 dikurangi 16. Oke ya, ini 6 dikurangi 16. 6-nya dari sini ya. Q2 dikurangi 16. Lalu sama dengan P minus 10 dibagi minus 5, dapat dari 5 dikurangi 10. Lalu juga Q dikurangi 16 dibagi Q2-nya tadi kan 6. 6 dikurangi 16 menjadi minus 10. Lalu ini kali silang. Minus 5 dikali Q minus 16 sama dengan minus 10. Ini ya kali silang ya, minus 10 dikali P min 10. Min 5 Q ditambah minus 5 dikali minus 16. Minus dikali minus kan jadi positif. Ya, jadi plus 80. Sama dengan min 10P ditambah minus 10 kali minus 10 sama dengan 100. Nah, lalu ini minus 5Q sama dengan minus 10P ditambah 100. Nah, ini kan asalnya positif 80. Karena pindah ruas, maka jadi negatif 80. Oke. Lalu setelah itu minus 5Q sama dengan min 10P ditambah 20. 20 ini pengurangan 100 dikurangi 80. Oke. Lalu setelah itu min 10P ditambah 20, ini semuanya dibagi 5. Maka dapat minus 10 dibagi minus 5 jadi 2P dikurangi 20 dibagi minus 5 jadi minus 4. Nah, sampai situ teman-teman jelas? Oke, nah kalau misalnya sudah dapat dari persamaan ini, bagaimana cara menggambarkannya? Ya, bisa seperti ini tuh dapat dari mana? Nah, jadi gini, anggap jika P-nya 0, nah jika P-nya 0, oke, maka Q-nya berapa? Gitu ya. Jadi kalau kita masukkan di sini 2 dikali 0. 2 dikali 0 jadi 0. Maka Q sama dengan minus 4. Nah, maka di sini titiknya adalah ketika P-nya 0, maka Q-nya minus 4. Nah, jadi diberikan di titik sini. Minus Q
atau minus 4 nih, minus 4, P, P-nya 0 gitu. Nah, sekarang balik. Saat Q-nya 0,